Pergi nggak lu, Sat? Pergi! Iya, iya, Pak. Kanza! Kanza! Ya Allah! Kanza. Kanza, kamu kenapa? Kamu ngapain lari-larian kayak gitu, hah? Mas. Oh, yaudah, ayo. Udah, yuk ikut ya. Bagaimana? Iya, Rafiq. Iya. Aku mengerti maksud kamu. Rafiq, sorry, sebentar. Tunggu ya, nggak usah ditutup. Iya. Oke. Supaya mama kalian tuh bangga lihat kalian nih berdua. Ini malah bikin mama kalian nangis di kuburan. Ada apa, Bu? Ibu kenapa marah-marah seperti ini? Nih, lihat. Nilai-nilai mereka nih semuanya berantakan. Ini semester pertama. Ini kenapa dengan kalian? Kenapa bisa begini? Setahu Papa kalian itu anak-anak yang pintar. Ini apa ini? Selama ini kalian gak pernah belajar? Atau apa? Jawab. Kita masih sedih atas kehilangan Mama, Pak. Nggak mungkin. 1 semester itu kan 6 bulan. Mama kalian kan baru meninggal 2 bulan yang lalu. Berarti sebelum mama kalian meninggal, nilai-nilai mereka semua sudah berantakan. Kasihan Bayu. Tanpa Sarah, dia udah gagal mendidik anak-anaknya. Kamu istirahat di kamar dulu ya. Iya. San, lo bukannya jemput si Kanza? Terus mana tuh anak sekarang? Ada Mbak di kamar dia. Enak banget ya hidupnya dia. Pulang, kucuk langsung masuk ke kamar. Enak aja kayak Tuan Putri. Mbak Asih. Apaan sih? Aku mau tanya sama Mbak Asih. Pak Sastro bisa datang ke sekolahan Kanza. Apa Mbak Asih yang suruh? Aduh Hasan, biarin aja kali. Lagian Pak Sastro itu kan calon suaminya Kanza. Lo lupa? Mbak. Apaan sih? Lepas gak lo? Kasihan Kanza, Mbak. Pak Sastro tuh istrinya sudah banyak. Bodoh. Gua gak pikirin. Yang penting si Kanza nanti hidupnya bakalan enak. Dan kita semua bakalan enak. Emangnya lo gak kepengen hidup enak, hah? Ya Allah, Mbak Asih. Mbak Asih itu sudah keterlaluan ya. Apa lagi sih? Apa sih yang ada dalam pikiran Mbak Asih? Hah? Uang? Iya. Itu sama aja ngejual Kanza, Mbak. Enggak. Mbak, uang gak dibawa mati. Udah deh, lo diam. Gak usah ikut campur. Urusan Kanza itu urusan gue. Lo gak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan gimana sih, Mbak? Diam lo. Awas dong ngocel ya. Halo? Iya. Apa? Iya. Oh, beres. Saya langsung bawa dia sekarang juga. Ya, siap. Siapa yang telepon, Mbak? Mbak Asih. Kanza, ayo ikut. Ikut kemana, Bu? Gak usah banyak tanya, pokoknya ikut. Mbak Asih. Aku gak mau, Bu. Ayo Mbak Asih, ikut. jangan, Mbak Asih, Kemana? dibawa. Apaan sih? Lo diam. Mbak. Lo minggir. Mbak Asih, jangan bawa Kanza, Mbak. Tolong, Mbak. Apa Mbak, sih? tolong.
Lu minggir nggak? Mbak, tolong jangan bawa Kanza. Hah? Basi! Basi, tolong Basi! Ya Allah! Basi! 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 Ayo nih lepas ini. Astaga, lu tuh gue kesel. Lepas, gue lepas. Ibu, lepasin dulu. Ibu, aku nggak mau. Ayo, Ibu. Tasya. Suruh toko tuh sampai taksi itu pakai aku masuk ke toko. Mau? Udah ikut aja cepetan. Ibu, aku mau. Baru datang. Ibu, masuk kalau cepetan. Ibu. Pak, cepetan Pak, jalan Pak. Diam dong, diam. Aku harus kejar mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Calon Nyonya Sastro Wijoyo. Kamu gak usah takut. Saya cuma ingin kamu ikut tes kesuburan agar saya lebih yakin bahwa kamu bisa memberikan keturunan buat saya. Ya, ya kan? Betul, Bos. Manggut aja, lu manggut. Maaf ya, maaf Pak, nggak usah didengerin. Ya sudah, kalau gitu silakan masuk ke ruangan ujung sana. Kamu ikut tes kehamilan ya. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Lu pasti mau. Calon Nyonya Sastro Wijoyo. Cakep, Bos. Kemana Basi? Ngapain dia bawa Kanza ke sini? Ini suster, anak saya tuh mau ikut tes kesuburan, tapi dianya ketakutan nggak kerukaran gitu. Padahal nggak apa-apa kan ya sus ya? Iya nggak apa-apa. Ayo Mbak, nggak apa-apa, cuma sebentar. Nggak usah, saya tuh nggak mau. Cuma sebentar. Ibu, tunggu di ruang tunggu aja ya. Nggak, saya nggak mau. Aduh, capek banget. Ngos-ngosan. Cari minum dulu yuk. Ayo. Kanza kayaknya dibawa ke ruangan yang sini. Pasti Kanza dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Aku harus bantu keluarin Kanza. Kanza! Ada apa, Pak? Tolong saya, dokter. Keponakan saya ada di dalam ruangan itu, dokter. Ini ruang untuk tes kesuburan, Pak. Tes kesuburan? Dokter, tolong keponakan saya, dokter. Keponakan saya dipaksa untuk menikah sama orang yang sudah punya istri hanya untuk mendapatkan anak. Maka itu dia dites kesuburan sekarang. Tolong dokter, saya mohon tolong keponakan saya. Astaga. Bapak tunggu di sini ya, Pak. Kanza. Syukurlah Kanza. Aku takut. Ya. Om gak akan biarkan kamu menikah sama orang itu. Om tidak akan biarkan. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama, Pak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya aja. Bisa catat nomor saya. Oh iya. Ya, dengan dokter Rafiq. Terima kasih dokter Rafiq. Sama-sama. Ayo pulang.
saya udah selesai belum ya di tesnya? Loh, bukannya tadi udah pulang ya, Bu? Ya udah, Bu, saya permisi dulu ya. Pulang. Astaga, tesnya dia kabur dong. Aduh. Lagian Mama sih tadi ninggalin dia. Udah ya. Gak usah kayak nyala-nyalain segala. Mendingan sekarang cepetan kita cari dia. Siapa tahu dia balik ke rumah. Ayo, cepet. Ada apa Pak mau bertemu dengan saya? Apa karena kejadian tadi sore? Sebenarnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter. Tapi yang jadi persoalan ini, bagaimana nasib Kanza? Memangnya kenapa? Ya kalau sumpama Kanza dibawa ke rumah sakit lain, lantas siapa yang menolongnya? Mohon maaf saya bertanya nih Pak ya. Saya jadi penasaran sebenarnya kok bisa laki-laki ini memaksa keponakan Bapak? Apa mungkin keluarga Bapak pernah berutang sesuatu sama orang ini Pak? Ceritanya memang panjang, Dok. Sebetulnya saya ini kasihan sekali dengan Kanza. Kakak saya ini memaksa menikahkan Kanza dengan laki-laki itu. Sedangkan saya tidak setuju, Dok. Saya ini terbatas. Saya hanya menolong Kanza. Saya khawatir tidak ada yang bisa membantu Kanza lagi. Saya tidak setuju kalau Kanza dinikahkan dengan laki-laki itu. Kakak saya orangnya keras kepala. Dia tidak bisa dicegah. Dia berupaya apapun, segala macam untuk bisa menjodohkan Kanza dengan laki-laki itu. Gimana Pak? Kalau andaikan Kanza saya nikahkan saja. Maksud dokter? Dokter ingin menikahi keponakan saya. Oh, bukan Pak. Jadi saya mau menjodohkan Kanza ini dengan teman saya. Teman saya ini duda, anaknya 3. Ya, sejak kematian istrinya, anak-anaknya jadi nggak keurus Pak. Keluarganya berantakan. Dan anaknya juga jadi nakal. Sedangkan ibu dari teman saya ini juga sudah tua. Jadi nggak bisa terus-menerus memantau anak-anaknya. Bapak tenang aja. Teman saya ini orangnya baik kok Pak. Anak-anaknya juga baik. Cuma mereka memang ya sedang dalam keadaan yang berduka Pak. Kalau Bapak yakin Kanza bisa mengurus anak-anak teman saya ini, saya jamin Pak, Kanza akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bisa punya rumah dan segalanya. Ya seenggak-enggaknya Kanza bisa terlepas dari kehidupan yang sekarang ini Pak. Dan sepertinya Kanza juga bisa akan lebih terlindungi. Gimana Pak? Setuju? Kalau kita jodohkan Kanza dengan teman saya. Menurut aku sih, Tri, enggak. Itu bukan ide yang bagus. Ini demi anak-anak kamu, Bay. Apalagi Nadia dan Dani kan sekarang sudah beranjak remaja. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mendidik, membimbing, supaya nggak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Kirana juga masih sangat kecil. Kirana masih sangat membutuhkan kehangatan seorang ibu, Bay. Sedangkan kamu sibuk kerja. Kamu nggak mungkin akan punya cukup waktu untuk bisa mengawasi mereka semua. Bayu, ayolah Bay, percayalah sama aku Bay. Kanza ini orangnya baik, cantik, dan pengertian. Apalagi hidupnya juga kasihan banget Bay. Ibu tirinya Kanza mau menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Assalamualaikum.
Bayu, dan kayaknya kita pernah ketemu ya. Silakan duduk. Kamu sudah tahu kalau saya punya 3 anak. Iya, Om Hasan udah cerita semuanya. Oke, kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kalau kamu bersedia dengan itu semua ya,